bagaimana mereka yang terus selalu berjuang untuk menjadi lebih baik. Nah, disitulah. Jadi kita mensupport bagaimana sebetulnya sakit ibu itu tidak berat. Seperti kemarin, namanya Mbak Lita. Itu orang Cempaka Putih Barat. Sudah cuci darah 5 tahun. Ketemu kita 4 tahun 6 bulan terakhir ini ya. Dari pertama datang sudah layu, kulitnya sudah kering, 3 bulan dia off, ketemu lagi kemarin, dia sudah bilang, Umi saya sudah capek. Siapa yang nyuruh capek? Kita terus membantah apa yang dia selalu dalam keterputusasaan itu. Saya kemukakan, Allah itu lihat. Dan orang-orang yang terzalimi perasaannya, orang-orang yang kayaknya tidak diperhatikan, yang seolah ya Allah siapa sih yang mau sakit? Betul. Tapi kita support, Allah itu ada di dekat orang-orang yang lagi sakit, lagi kena musibah. Saat itulah Allah mau mengingatkan. Di saat kita benar-benar di titik Betul. Nah, terendah. di sinilah. Ini yang Umi selalu bangun di ODT ini. Betul. Mereka yang sakit 5 tahun cuci darah, coba bayangin itu. Umi aja kalau lihat itu udah mau nangis. Ada kalanya ketika dia tidak bisa menyampaikan, Umi pun bisa menangis. Betul. Inilah yang ketika kita tahu akan jiwa diri kita pun akan menjadikan satu, kayak orang itu belum diobati udah subhanallah kayaknya rasanya enak sekali keluar. Betul. Masalahnya seperti Iya. Oke, kita langsung saja angkat telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inspirasi pagi dengan siapa di mana? Dari Putin di daerah. Oke, langsung saja dikonsultasikan untuk masalah kesehatannya, bisa bersama Pak Ustadz atau Umi atau dengan peserta didik mungkin. Ya, kami persilakan. Halo Bang Udin. Halo. Iya, ini. Ya, silakan. Ini saya ini sakit sudah lama. Ya, halo ya. Ya, halo. Bapak sebelumnya bisa volume suara Anda diperbesar dan volume televisinya dikecilkan dulu Pak, dan difokuskan pada telepon Bapak agar kami bisa mendengar keluhannya. Iya. Ya, silakan Bapak. Oke. Saya udah lama sakit lambung. Lambung saya gitu. Kira-kira bisa nggak gitu? Ya, itu aja Bapak. Oke. Sudah cukup keluhannya Pak? Iya. Terima kasih Mas. Mas apa Bapak tadi ya? Pak Udin atas konsultasinya, dan akan langsung kami bahas ya. Untuk tanggapan ini bagaimana nih, Pak Ustadz? Insya Allah sangat efektif lambung, dan bisa jadi lambung itu bisa medis non medis. Iya. Nah mungkin nanti setelah break ya kita akan terangkan itu. Oke, karena kan waktu kita juga masih Habis, panjang untuk iya. membahas itu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Pagi bersama Klinik BMODP. Setiap langkah adalah cerita bermakna. Ada keindahan yang menyatu dengan hati, juga kelembutan yang memberiku kekuatan untuk berbagi ceria. Wardah Exclusive Series, kemewahan untuk kesempurnaan dalam hidupku. Wardah Earth, Love, Life. Kaum sosialite dibilangnya, mulai dari fashion ya. Ini sosialita ini bajunya nggak mau yang murahan men, bajunya mesti mahal men, mesti ada red, katanya rednya itu di angka minimal 5 juta men. Gua tahu beli itu ada istri pejabat yang ikut arisan tas sampai 25 juta per bulan. Ini arisan tas doang ya men. Ya, jangan sinis dong. Tapi sudah, tapi ada lagunya itu. Ini diundur bro, Valentine-nya. Apaan? Kelihatan tidak? Ada deh pokoknya sesuatu. Ini gue mendengar salah satu radio yang mengatakan banyak banget penelpon-penelponnya yang mengatakan yang gue udah benci dengan acara yang joget-jogetan yang jelas.
Ada yang percaya kalau waktu hamil banyak mengkonsumsi kacang hijau biar anaknya rambutnya lebat. Faktanya, lebat tidaknya rambut anak dipengaruhi dari faktor genetik. Masih percaya sama mitos? Bunda, yuk buka mata dan juga pasang telinga untuk mencari tahu fakta seputar tumbuh kembang dan juga kesehatan anak. Hanya di Kinanti, kisah Bunda dan buah hati. Bunda Smart hanya percaya fakta. Ya, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Inspirasi Pagi dan kita masih melanjutkan ya perbincangan mengenai pertanyaan dari Bapak Udin ya, tadi yang ada di Serang mengenai keluhan lambungnya. Nah, ini bagaimana untuk motor point terapinya dan teknik untuk melakukan ODT? Baik, Pak Udin diserang. Jadi tadi saya katakan di awal penyakit itu bisa medis, bisa non medis. Nah, ketika penyakit lambung, ketika penyakit lambung terjadi dan secara teori medis tidak ketemu, misalkan di endoskopi, di koloskopi pun tidak ada gestresida yang muncul atau radang ataupun inflamasi di dalam lambung, di dalam usus, maka bisa jadi itu ada Mr. X atau dari golongan jin. Karena Rasulullah pun sudah memberikan sebuah informasi bahwa ketika orang kena sihir ataupun santet dengan lewat makan atau minum, maka dampaknya dia sakit lambung. Maka ketika ini dilakukan tindakan medis atau obat-obat medis, nggak akan ada perubahan yang signifikan. Dan indikatornya dia itu sakit, tahu sakit, tahu hilang. Beda dengan medis. Kalau medis itu kan dikasih obat dia akan tereduksi, reaksi obat habis dia akan sakit. Kalau yang non medis tahu sakit, tahu hilang. Nah, dan dia waktu-waktu tertentu. Tergantung dari pola pikir dari diri pasien dan tersebut tentunya semua itu nggak akan terjadi kalau kita ada ikhlas, iman, tawakal. Kenapa? Karena Allah SWT sudah menyampaikan dalam surat Shaf 8283 yang mengatakan qala fa bi izzatika la ubinajma'in illa ibadaka minhum mukhlasin. Ya Allah, dengan kemuliaanmu akan mengganggu anak Adam kecuali hamba yang ikhlasku tidak mampu. Maka ketika hilang ikhlas 1 second saja, maka jin yang tidak disuruh saja, artinya nggak disuruh oleh dukun ataupun paranormal atau tukang santet itu ya, itu pun bisa masuk, apalagi disuruh. Ketika hilang ikhlas. Tapi kalau ikhlas nggak akan pernah hilang. Intinya dari kita sendiri yang membentengi ya Pak Ustadz ya. Psikologi kita, keikhlasan kita, hati kita. Kemudian yang kedua, di surah An-Nahl ayat 98 Allah mengatakan innahu laisa sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Iblis, setan, laknatullah nggak akan mampu ngasih orang iman dan tawakal kepada Allah. Maka tentunya kayak Pak Udin, bagaimana dibangun ikhlas, iman, tawakal. Konsep itu yang harus Itu diperkuat yang ya sebelum nah, kalau itu pun belum beres, nah nanti silakan datang ke BM Audit Center, kita support, kemudian kita lakukan tindakan ODT, biasanya di daerah perut kita ambil. Betul, dan Bapak ini kan di Serang ya, jadi untuk lebih jelasnya harus datang ke alamat dan hubungi call center yang sudah tertera di layar kaca Anda agar bisa dilakukan pendeteksian lebih detail lagi ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau untuk ngomong-ngomong masalah penyakit, apapun penyakitnya, motor point terapinya sama atau berbeda ini Pak Ustadz? Ya tentunya berbeda. Dari teknik cuppingnya kah, atau dari SPOT-nya mungkin Umi? Jadi MPT atau motor point terapi. Jadi setiap poin itu kan membuat dampak tersendiri. Cuma di dalam tindakan ODT ini ada 9 poin wajib, yang mana secara gradual bahwa ODT ini sifatnya adalah memperbaiki infrastruktur peredaran darah di dalam tubuh. Maka sekali datang itu semua MPT semua diambil, kemudian domain sakitnya apa ditambah. Itu seperti itu. Oke, karena kita sudah sampai di penghujung acara nih, saya minta kesimpulan singkat yang mungkin bisa dari Ibu Naima dulu dan keseluruhannya ya mengenai keunggulan dari BM ODT ini. Kami persilahkan. Ya, dengan BM ODT ini yang jelas keunggulannya yaitu karena tindakan ini bukan darah yang dikeluarkan, tapi oksidan, yaitu radikal bebas yang dikenal di masyarakat pada umumnya gitu ya. Gitu, jadi bukan darah, sehingga tidak membuat anemi dalam keadaan lemah, itu bisa dikerjakan seperti itu. Iya, oke, terima kasih Ibu ya atas penyampaiannya. Dan kalau dari Umi sendiri? Subhanallah, kita mendekati Ramadan, marilah kita merubah pola hidup kita, pola kehidupan kita sesuai firman Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Marilah kita merubah pola menjadi lebih baik. Semoga Ramadan ini betul-betul lebih baik dari tahun kemarin.
Oke, dan mungkin dari Pak Ustadz tadi ya sekalian yang tadi juga ya, karena kita sudah membahas cukup panjang dan karena sudah durasi sudah habis, semoga kita bisa sampai ketemu lagi di lain kesempatan dengan diskusi yang lebih panjang lagi mengenai manfaat dari BMODT ini. Saya ucapkan terima kasih kepada 3 peserta pendidikan dari BMODT Center, buat Bapak Ustadz juga dan Umi atas waktunya sudah sharing bersama kami, dan pastinya pemirsa kita sudah sampai di penghujung acara dan tidak terasa ya sudah 60 menit kita membahas masalah keunggulan dari oksidan drainage terapi ini. Dan bagi Anda yang ingin langsung datang, bisa langsung saja hubungi call center dan catat alamat yang sudah tertera di layar kaca Anda, dan bisa langsung saja klik www.bmodtcenter.com. Bukan benar begitu Pak Ustadz? Oke, sampai berjumpa di lain kesempatan. Saya Cikita Medi dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri. Terus jalani hidup sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.